Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Video kali ini kita akan membahas tentang pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, dan pendapatan nasional. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ana Mustafida dengan NIM 2619063. Yang kedua ada Sirki Akhila dengan NIM 2619064 dan ada Mbak Mei Yuniati dengan NIM 2619068. Yang pertama kita akan membahas tentang pendapatan disposable. Pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dipelajari oleh masyarakat. Tidak termasuk di dalam pendapatan pemerintah seperti pajak, bea cukai, dan sebagainya. Dengan dikenakan pajak, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat berkurang sebesar pajak tersebut. Sebagai gambaran, jika pendapatan nasional adalah sebesar Y, tetapi di dalamnya termasuk pendapatan pemerintah atau pajak sebesar T, maka pendapatan yang nyata dapat dibelanjakan atau dikonsumsi dan ditabung oleh masyarakat hanyalah sebesar YD sama dengan Y dikurangi T, atau YD ini adalah pendapatan disposable, Y tadi adalah pendapatan nasional, dan T merupakan pajak. Jadi, pajak merupakan variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Oke, selanjutnya tadi kan ada variabel yang memperkecil, ada juga yang termasuk variabel yang membesarkan pendapatan disposable. Variabel ini adalah pembayaran-pembayaran khusus dari pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya merupakan pembayaran ekstra atau tunjangan, misalnya berupa tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Berdasarkan terdapat atau tidaknya pajak atau T dalam pembayaran aliran atau R di dalam perekonomian suatu negara, besarnya pendapatan disposable atau YD masyarakat negara yang bersangkutan dapat dirinci sebagai berikut. Dalam hal ini tidak terdapat pajak maupun pembayaran aliran. YD sama dengan Y. Y ini adalah pendapatan nasional, sedangkan YD adalah pendapatan disposable itu sendiri. Dalam hal yang hanya terdapat pajak, YD sama dengan Y dikurangi T atau pendapatan nasional dikurangi pajak. Dan dalam hal yang terdapat pembayaran aliran, YD sama dengan Y ditambah T atau pendapatan nasional ditambah pajak itu sendiri. Dan dalam hal terdapat pajak maupun pembayaran aliran, YD atau pendapatan disposable sama dengan Y dikurangi T dan plus R atau pendapatan nasional dikurangi pajak dan ditambah aliran atau pembayaran aliran. Oke, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman. Jika diketahui C sama dengan 40 plus 0,75 YD, sedangkan pajak yang diterima pemerintah adalah 20, dan pengaliran uang ke masyarakat sebesar 10. Yang ditanya berapa konsumsi nasional jika pendapatan nasional tahun itu adalah 250 dan berapa pula tabungannya. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama adalah besarnya konsumsi. Besarnya konsumsi dapat kita peroleh dari rumus YD sama dengan Y min T plus R. Y adalah pendapatan nasional, T adalah pajak atau ya pajak ya, dan R itu adalah pembayaran alirannya. Y sama dengan 250, T sama dengan 20, dan R sama dengan 10. Langsung kita jumlahkan saja ya teman-teman. 250 dikurangi 20 plus 10 dan menghasilkan YD kita peroleh adalah 240. Sehingga C sama dengan kita masukkan YD-nya tadi ya kan, YD sama dengan 240. C ini kita ke yang tadi diketahui, berarti C sama dengan 40 plus 0,75 YD.
Jadi menghasilkan 40 plus 0,75 dikali 240 sehingga menghasilkan 220. Selanjutnya yang B adalah besarnya tabungan. Besarnya tabungan dapat kita peroleh dari S sama dengan YD min C. C tadi kan sudah diketahui dan YD juga sudah diketahui, kita tinggal masukkan sehingga menghasilkan 20. Oke, langsung kita ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah fungsi pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada warganya bersifat dua macam. Yang pertama ialah pajak yang jumlahnya tertentu, tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Secara matematik, T sama dengan T0, sama atau kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus sejajar sumber pendapatan. Dan yang kedua ialah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan. Secara matematik, T sama dengan TY. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Secara keseluruhan, besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan T0 plus TY, dan kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari penggal T0. Untuk tabelnya kalian dapat lihat pada gambar tersebut ya. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah fungsi investasi. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Jika investasi dilambangkan dengan huruf I besar dan tingkat bunga atau interest rate dilambangkan dengan huruf I kecil, maka secara umum fungsi permintaan akan investasi dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan FI dan I besar sama dengan I0 min PT. Keterangannya I besar ini adalah investasi otonom dan I kecil adalah tingkat bunga dan P adalah proporsi atau terhadap I. Permintaan akan investasi dibanding terbalik dengan tingkat bunga dengan logika ekonomi. Hal ini sangat mudah dipahami. Apabila tingkat bunga tinggi, orang akan lebih senang menyimpan uangnya di bank daripada menginvestasikannya. Sebagai harapan atau expected return yang akan diperoleh dari bunga bank lebih besar daripada hasil harapan yang akan diterima dari penerimaan modal. Akibatnya, permintaan akan investasi berkurang. Tingginya bunga mencerminkan pula mahalnya kredit, sehingga mengurangi gairah berinvestasi di kalangan calon pengusaha. Hal sebaliknya terjadi jika tingkat bunga rendah. Oke, kita ke contohnya. Jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250 min 500 I kecil, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12% dan berapa pola investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Oke, kita jawab untuk yang 12% dulu ya teman-teman. Tadi kan sudah diketahui I sama dengan 250 min 500 I kecil. Berarti jika I kecil atau bunganya adalah 12%, berarti sama dengan 0,12. Oke, 0,12 kita masukkan ke rumus tadi, 250 min 500 I kecil. Jadi menghasilkan 250 di min 500 kali 0,12 kan adalah 60. Jadi 250 di min 60 sama dengan 190. Dan yang kedua, jika I kecilnya adalah 30%, sama ya, kita masukkan saja ke rumus. Berarti 250 di min 500 dikali 0,30, jadi menghasilkan 250 di min 150 sama dengan 100. Selanjutnya adalah fungsi impor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkolerasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya pun semakin besar.
Rumus untuk mengetahui impor di sini adalah M sama dengan M0 plus MY. M0 ini adalah impor otonom, Y merupakan pendapatan nasional, dan M sendiri adalah margin propensity to import. Delta M per delta Y. Untuk contohnya kita bisa lihat ya teman-teman, tentukan persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya adalah 25 dan marginnya propensity to importnya adalah 0,05. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600? Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Tadi kan M sama dengan M0 plus MY. M0-nya adalah 25, M sama dengan 0,605 dan sehingga M sama dengan M0 plus MY pada tingkat Y sama dengan 600. Maka M sama dengan 25 plus 0,05 dikali 600 menghasilkan 25 plus 300 sehingga hasilnya adalah 55. Selanjutnya adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 1 tahun. Konsep pendapatan nasional ini pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern karena menurut ahli ekonomi modern, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah suatu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan setiap tahun oleh suatu negara. Pada dasarnya, tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, dan investasi. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Sedangkan konsumsi dan tabungan, konsumsi di sini adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang terakhir adalah investasi. Investasi adalah sebuah pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menjadikan modal yang ada. Selanjutnya adalah jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu periode. Dalam menghitung GDP, jumlah pasar yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada perhitungan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Produk yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product. Pada produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau berkelas nasional selama satu periode. Selanjutnya, produk yang ketiga adalah produk nasional neto atau neto nasional produk.
Produk nasional neto atau NPNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkurangnya barang yang sudah lama karena pemakaian. Contohnya, penyusutan alat di perusahaan A sebesar 11.400, maka jumlah NNP adalah kita dapat ketahui dari NNP sama dengan GNP dikurangi dari penyusutannya. Misalnya GNP adalah 6.375.600 dikurangi 11.400, maka NNP-nya adalah sebesar 6.364.200. Selanjutnya adalah pendapatan nasional neto. Tadi kan yang ketiga adalah produk nasional neto. Yang ini adalah pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dari subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digeserkan kepada pihak lain. Contoh, pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Oke, kita ke contoh. Pajak penjualan barang sebesar 125.000 dan subsidi sebesar 30.000, maka jumlah NNI adalah NNI dapat kita peroleh dari NPP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. NNP sebesar 6.364.200 dikurangi pajak tidak langsungnya adalah 125.000 dan subsidinya ditambah 30.000 sehingga menghasilkan 6.269.200. Jenis pendapatan nasional yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Dalam pendapatan perseorangan termasuk juga pembayaran transfer atau transfer payment. Transfer payment adalah pembayaran-pembayaran di negara-negara yang dibayarkan kepada orang-orang tertentu dan pembayaran tersebut bukan merupakan balas jasa atau keikutsertaannya dalam proses produksi tahun sekarang, melainkan sebagai balas jasa untuk tahun-tahun sebelumnya, atau juga bisa penerimaan yang bukan balas jasa proses produksi pada tahun tertentu, tetapi diambil dari berbagai pendapatan nasional tahun lalu. Contohnya pada pembayaran transfer payment ini adalah pembayaran dana untuk orang yang pensiun, tunjangan sosial untuk para pengangguran, tunjangan untuk bekas para pejuang, dan tambahan utang pemerintah dan sebagainya.
Oke, yang terakhir adalah pendapatan yang dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang beratnya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain atau langsung ditanggung jawab oleh wajib pajak. Contoh pajak langsungnya adalah pajak dari pendapatan. Misalnya, pajak pendapatan sebesar 132.900. Maka jumlah DI adalah disposable income yang diperoleh dari PI. PI itu adalah personal income dikurangi pajak langsung. Personal income-nya sebesar 6.439.500 dan dikurangi besarnya pajak langsungnya yaitu 132.900 sehingga menghasilkan 6.306.600. Oke, akhirnya untuk sedikit penjelasan tentang pendapatan disposable, fungsi pajak, fungsi investasi, dan fungsi impor dan pendapatan nasional cukup ya teman-teman. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Untuk selanjutnya ada contoh latihan soal dan soal tugas. Untuk soal latihan dan soal tugas dapat dikerjakan ya teman-teman. Semoga penjelasan kali ini memberikan manfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun penjelasan yang kurang jelas ataupun tutur kata yang salah. Saya dan kelompok saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.